spoken to. My husband and I trust each other so much that we're sharing all the passwords for the mobile, laptop, everything. So our trust level was a bit deep. Then morning I woke up, then the gut feeling telling me that you need to protect the mobile. So I'd never done that. It's my first time in my life. I was like shivering when I got his mobile hiding under the blanket I checked. Then I found Warganet dihebohkan dengan foto-foto penggerebekan yang dilakukan Polda Jateng terhadap selebgram TE. Penggerebekan itu dilakukan di sebuah hotel di kota Semarang. Dalam video penggerebekan yang didokumentasikan polisi, tampak terdapat nasi goreng dan kondom bekas pakai berceceran di lantai. Terlihat pula sosok selebgram TE di kamar hotel. Sudah saya tayangkan jejak digital masa lalu dari TE yang pernah ketangkep, juga pernah diproses atau menghadapi proses hukum terkait dengan pornografi. Nah, yang ingin saya prediksi di sini, setelah jejak digitalnya TE ini dikoyak-koyak, dibongkar-bongkar, tentunya dari si cowoknya dan keluarga besar cowoknya pasti tahu sedikit banyak tahu tentang masa lalu TE. Nah, bagaimanakah pandangan mereka pada TE setelah mengetahui latar belakang TE yang seperti itu, yang terseret dari kasus pornografi dengan bayaran yang fantastis? Ditanyakan seperti apa pandangan keluarga si cowok ini kepada TE. Keluarga si cowok ini keluarga besarnya ya, jadi misalnya ayah, ibu, kakak, adik seperti itu. Bagaimanakah pandangan keluarga besar cowoknya kepada TE setelah mengetahui jejak digital TE? Mistis keluar, guna-guna keluar. Jadi sedikit banyak keluarga dari cowoknya ini mengetahui kalau saudaranya, yaitu cowok atau suami dari Ami ini, kena pengaruh guna-guna. Simbol mistisnya keluar, langsung keluar. Kemudian apa yang akan mereka lakukan terhadap hubungan cowok itu dengan TE? Acceptance, tidak menyukai di sini, menjadi salah terima terhadap hubungan si cowok dengan TE ini. Jadi keluarga besarnya merasa sudah nggak cocok lagi dengan hubungan mereka, sudah nggak menyetujui lagi seperti itu. Selanjutnya, bagaimanakah hubungan TE dengan cowok itu? Ada simbol komunikasi. Ya, masih berkomunikasi untuk saat ini. Sekalipun saudara TE ini kan sudah dilaporkan oleh Ami kasus perzinahan, tapi TE dengan suaminya ini masih terjalin sebuah komunikasi terkait untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada ya. Makanya si TE kan juga nggak merasa bersalah di tayangan video di awal tadi, sekalipun dia sudah dilaporkan oleh Ami, tapi dia masih saja menyatakan bahwa apa yang sudah terjadi dalam hidupnya ini adalah bagian dari takdir. Nah, inilah teman-teman, kita bahas sedikit ya masalah takdir. Takdir itu juga ada campur tangan manusia. Ketika takdir yang seperti ini, jangan menyalahkan takdir atau jangan menganggap apa yang terjadi dalam hidupmu ini bagian dari takdirmu. Lihatlah sepak terjangmu dulu, apa yang sudah kamu lakukan. Saat ini ibaratnya TE ini masih menanam hal-hal yang
perbuatan seperti itu. Nanti beberapa tahun kemudian atau di kehidupan yang akan datang, dia akan memanennya atas apa yang sudah ditanamnya ini. Hukum tebar tuai. Jadi saat ini TE masih menanam perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Sebagai pihak ketiga yang ikut serta memisahkan anak dan ibunya dan lain sebagainya. Nah, tentunya semuanya itu nanti akan berbuah dengan karma buruk kepada hidupnya. Jadi jangan sekali-kali kalau kamu kehidupanmu seperti ini kemudian menyalahin takdir, kemudian beralasan takdir dan lain sebagainya. Itu merupakan alibi-alibi yang membuat kamu tidak bisa introspeksi diri atau tidak bisa mengerti apa sih yang salah dalam hidupmu. Dikit-dikit nyalain takdir, dikit nyalain ini, seperti itu jadinya ya. Seperti TA ini, dia nggak merasa bersalah atas apa yang udah dilakukan, dan dia malah menyalahkan bahwa semuanya ini adalah takdir. Takdir baik untuknya, karena yang tadinya dia sebagai profesi yang seperti itu pada akhirnya menjadi calon nyonya terhormat dari seorang yang memiliki jabatan kuat. Apalagi anak-anaknya ini kan, anak-anak dari cowok dan Ami ini kan sudah menyebut dia adalah mama baru. Nah, padahal belum ada perceraian antara si cowok dengan ibunya itu, tapi sudah memberikan panggilan mama baru. Selanjutnya teman-teman, kita kembali ke prediksi ya. Bagaimanakah nasib hubungan mereka? Kurang 2 kartu lagi. Ada simbol victim. Nah, korban. Jadi ini korban. Setelah itu ada simbol passion, semangat. Besar ini mengetahui latar belakang TE yang backgroundnya pernah ada permasalahan, terseret prostitusi dan lain sebagainya. Di sini keluarganya mulai ada salah terima terhadap hubungan cowok itu dan TE. Ada hal-hal yang tidak harmonis lagi, atau tidak ada, atau sulit untuk menerima kehadiran TE yang masuk dalam keluarga besar mereka. Karena keluarga besar ini sudah mengetahui rumor-rumor tentang TE yang ada guna-guna ini ya. Makanya di sini hubungan TE dengan si cowok ini pada akhirnya menjadi korban atas berita-berita yang beredar di media sosial. Tapi mereka tetap semangat untuk menjalin sebuah hubungan. Nah, semangat ini berarti si cowok ini masih dalam pengaruh guna-guna TE. Karena apa? Karena masih belum ada upaya untuk penyembuhan. Atau si cowok ini nggak sadar kalau sudah masuk pengaruh guna-guna. Nah, pengaruh guna-guna ini juga harus disembuhkan loh ya. Untuk mengambil guna-gunanya gampang, tapi terapinya ini yang susah. Seperti kalau kalian operasi, operasinya 1 jam, 2 jam, tapi proses penyembuhannya itu yang butuh waktu lama. Seperti dalam terapi yang kena pelet ini teman-teman ya, butuh proses, butuh waktu yang panjang untuk bisa menetralkan dari ingatan-ingatan atau bisa move on dari apa yang sudah terjadi. Karena pelet ini yang diserang adalah akal pikir seseorang, sehingga mau dikendalikan menuruti apa kemauannya. Seperti kebo yang dicocok hidungnya itu, disuruh begini manut, disuruh begini manut dan lain sebagainya. Dan kalau nggak kuat kena pelet juga bisa gilah loh ya. Karena apa ya, itu tadi yang diserang itu pikirannya, akal sehatnya. Nah, padahal pikiran ini adalah raja di dalam tubuh kita. Selanjutnya teman-teman, di sini tadi kan ada simbol passion, semangat. Apakah si cowok dengan TE ini pada akhirnya bisa melangsungkan sebuah pernikahan? Andai kata mereka, atau andai kata si cowoknya udah bercerai dengan Ami, apakah bisa melangsungkan sebuah pernikahan atau hubungan yang pada akhirnya berakhir? Ada simbol halaman jangkir
di mana mereka masih saling suka. Seperti Kartini tadi, sekalipun mereka juga menjadi korban dari pemberitaan, di mana ya, yang netizen yang menghujat, yang begini yang begitu pada mereka, tapi mereka masih semangat. Dan di sini juga ada rasa suka, sekalipun ada gonjang-ganjing yang seperti ini. Selanjutnya, cuman di sini ada kehati-hatian. Nah, tentunya kehati-hatian ini imbas dari berita-berita tentang masa lalu TE juga, ya. Karena keluarga besar dari si cowok ini yang tadinya mungkin biasa saja pada TE, pada akhirnya ada penolakan di sini. Ada penolakan dan juga mengetahui kalau rumor-rumornya TE ini sudah memakai jasa guna-guna seperti itu. Selanjutnya, ada simbol strength, kuat. Nah, tapi TE ini masih berusaha untuk bisa selalu bersama dengan si cowok. Agar untuk bisa menikah. Keinginannya untuk bisa bersama, untuk bisa menikah dengan si cowok ini. Keinginannya seperti itu. Satu kartu lagi. Nah, tapi di sini juga ada halaman koin yang melambangkan semuanya itu masih harus diperhitungkan kembali. Di sini ada simbol buku-buku dan koin ya teman-teman. Jadi usaha-usaha TE untuk bisa menikahi dari si cowok ini sebenarnya ada jalan terbuka. Karena si cowoknya ini sudah masuk dalam pengaruh si TE. Hanya saja dari keluarga cowok sudah mulai ada ketidaksetujuan hubungan mereka. Ya, jadi kalau si cowoknya ini pikirannya lemah ya semuanya itu bisa terjadi karena sudah masuk dalam pengaruhnya. Tapi kalau si cowoknya ini pada akhirnya bisa sembuh, bisa sadar, ya bisa nggak terjadi. Karena di sini ada simbol ini 10 cangkir. Ada kemungkinan mereka bisa bersama. Bersama ini entah bersama resmi atau bersama tidak resmi, atau kumpul kebo seperti itu, ada kemungkinan ke arah sana. Jadi apa ya? Jadi rasanya sulit sekali untuk memisahkan mereka berdua. Karena pengaruh magicnya juga sangat luar biasa TE ini ya teman-teman. Nah, sebenarnya kasihan Aminya karena korban dari perbuatan mereka berdua. Mungkin kalian bingung ya, kenapa saya mengatakan Ami yang menjadi korban perbuatan mereka berdua. Jadi seakan-akan suaminya ini yang kena pengaruh juga saya salahkan. Karena begini teman-teman, orang yang kena pelet ini orang yang sudah memiliki perasaan atau pernah bertemu. Karena jika orang ini nggak pernah bertemu atau nggak memiliki perasaan, pelet ini akan juga ada kesulitan untuk bisa melekatkan dua hati. Nah, di sini makanya saya menyalahkan si cowoknya juga karena apa? Sudah bermain api. Nah, dilalah yang bermain api si ceweknya ini adalah sudah suhu. Yang pada akhirnya melihat background dari si cowoknya ini yang luar biasa, si ceweknya ingin memiliki si cowok itu dengan segala cara. Ami ini mungkin ada baiknya fokus kepada hak asuh anak saja. Karena suaminya sudah sangat-sangat terpengaruh atau sangat masuk perangkap dari si TE ini ya, masuk kena guna-guna, jadi butuh waktu yang lama untuk disembuhkan. Tapi kalau masih cinta ya nggak apa-apa, diusahakan. Asal dari keluarga besar si cowok ini juga mau berusaha untuk bisa menyembuhkan si cowok ini. Dan si cowok ini juga harus sadar bahwa dirinya kena guna-guna. Karena penyembuhan guna-guna itu, guna-guna pelet itu juga harus ada kesadaran dari si korban untuk mau berusaha. Kalau si korban nggak mau berusaha, kita yang mau berusaha, orang dekat yang mau berusaha, tentunya juga akan ada kesulitan dalam penyembuhannya ya. Dilihat dari tayangan-tayangan anaknya yang juga sudah dijadikan tameng oleh bapaknya, tentunya hal ini juga kurang baik untuk kejiwaan anaknya ke depannya. Nah, disinilah apa ya, mungkin Ami juga nanti harus legowo seandainya tidak semua anak bisa bersama Ami. Tapi mari kita prediksi apakah
semua anaknya nanti bisa bersama Ami atau sebagian saja. Ini seandainya setelah proses persidangan ya. Ada kekecewaan di sini. Jadi mungkin tidak semua anaknya nanti bisa bersama Ami. Di sini ada kekecewaan, ada angka 3. Apakah yang ikut Ami hanya balitanya saja kah? Ataukah hasil dari sidang yang mengecewakan Ami? Nah, di sini kan masih serba multitafsir teman-teman ya. Jadi intinya tidak semua anak nanti bisa bersama Ami. Di sini ada simbol wanita yang kepikiran. Apa yang dirasakan sangat membebani hidupnya. Ini ya, simbol dari Ami keluar. Terkait dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi keputusan sidang nanti sedikit banyak juga mengecewakan Ami, karena di sini kemungkinan Ami tidak bisa bersama dengan anak-anaknya semua. Kalau dilihat dari sini bisa sebagian anaknya yang akan yang akan diasuh oleh Ami.